Ya puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami pada suasana Natal seperti ini. Biar kasih Natal boleh dinyatakan kepada setiap kami dan kami bagikan kepada banyak orang. Biar setiap orang boleh diberkati, boleh mendapatkan Tuhan semangat pada suasana Natal ini. Bahwa setiap keluarga-keluarga Tuhan memberkati. Setiap perempuan juga Tuhan menyertai dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Merry Christmas, selamat Natal. Ada berita yang luar biasa, yaitu Roh Kudus dan percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa di dalam Natal ini jangan sampai saudara dan saya bahwa tidak menyadari bahwa kita ada penyertaan Tuhan. Bahkan hidup kita boleh menjadi rumah Tuhan, yaitu kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus percaya dengan kuasa itu. Walaupun kita belum melihat, belum memegangnya, namun kuasa itu ada dan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab itu juga hati-hati dengan perkataan kita. Karena itu adalah juga kuasa. Kita lihat Lukas pasal 1. Ayat 39 dan 41. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Firman ini mengajarkan kepada kita saudara, bahwa di dalam Natal ini peranan Roh Kudus itu begitu luar biasa sekali. Bukan hanya Elisabet yang penuh Roh Kudus, Maria pun penuh Roh Kudus juga. Sebab itu pada Natal ini jangan sampai kita merasa sendiri dan sepi. Padahal ada kuasa kasih Allah yang Maha Tinggi. Mari bangkit saudara. Khususnya perempuan-perempuan yang mungkin sudah terluka hatinya. Mungkin saudara ditinggal sendiri atau juga yang merasa tidak punya harapan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menemani kita dan berjalan bersama dengan kehidupan kita. Sebab itu Natal dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Mari pada Natal seperti ini, kita lebih memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus menyadari dan merasakan bahwa Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam hidup kita, yang paling dalam hati kita pun, Dia ada dan berkata kepada kita, supaya kita jangan takut, sebab Dia menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami saat ini menyadari bahwa di dalam diri kami ada kuasa. Bahwa Engkau menyertai kami. Tangan-Mu menaungi kami, memberkati kami. Sehingga kami tidak sendiri. Biarlah kekuatan datang dari Tuhan mulai timbul di dalam kehidupan kami. Supaya pada Natal ini Tuhan kami bangkit kembali. Kami punya harapan dan semangat dan kasih yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin kami sedang disakiti, tapi kami akan tetap mengasihi. Terlebih Tuhan, kami akan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita lihat ayat yang ke-41 dan 42. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat terus ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
Hal yang kedua, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu, saudara, tentunya Natal ini dimulai dengan para perempuan yang dipenuhi Roh Kudus. Baik itu Maria, juga Elisabet. Oleh karena itu pada Natal seperti ini, mari para perempuan bangkit berdiri, bangkit lagi saudara. Jangan duduk termenung, jangan tidur. Ambil sesuatu kegiatan, ambil satu sikap. Bahwa kita saat ini, saudara, bahwa Allah tidak pernah melupakan. Bahwa Allah selalu menyertai kemanapun kita berjalan. Mari saudara, jangan berlama-lama lagi. Kalau kita melihat betapa bahagianya perempuan ini. Sebab pada Natal ini dialah yang dipilih. Yang satu mengandung dari Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkannya. Yang satu mengandung, saudara, yaitu Yesus Kristus yang dari Roh Kudus. Dan mereka berdua dipenuhi Roh Kudus. Dan anak-anak mereka juga penuh Roh Kudus. Baru kemudian kalau kita melihat Zakaria, suami daripada Elisabet, setelah anak itu lahir baru dia penuh Roh Kudus. Demikian dengan Yusuf juga. Bahwa di sini saudara, pada Natal ini tidak ada alasan apapun juga bagi para perempuan untuk duduk diam, tidak mampu, atau mungkin juga waktunya habis untuk berbuat sesuatu yang tidak berguna. Atau di gereja yang tidak bisa mengimpartasikan kasih Allah. Atau tidak bisa, saudara, membawa kehidupannya yang penuh dengan Roh Kudus dibagikan kepada banyak orang. Sehingga akhirnya kalau kita melihat, akhirnya kita duduk dan menjadi bulan-bulanan daripada kuasa setan. Akhirnya kita termakan, sama seperti Hawa, akhirnya memakan buah pengetahuan itu dan dia jatuh di dalam dosa. Jikalau kita diam maka iblis akan bangkit. Jikalau kita bangkit, saudara, iblis juga tidak akan duduk diam. Dia tetap bangkit. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, kita melawan, kita bertahan, bukan kita dikalahkan. Oleh sebab itu, mari para perempuan, ya gadis-gadis muda, juga yang sudah berumur, punya anak juga, waktunya bangkit. Jangan merasa, oh tunggu, tidak bisa menunda. Karena pekerjaan Allah itu sudah berjalan terus menerus. Dan akan memakai perempuan demi perempuan. Yang akan melahirkan juga juga perempuan yang diberkati Tuhan. Juga laki-laki yang menjadi abdi Allah. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia,
Haleluya, haleluya. Kita lihat poin yang ketiga, Tuhan dan keluarga. Yesus turun ke dunia membutuhkan keluarga. Walaupun dia Tuhan, dia pun Allah. Dia tetap membutuhkan keluarga untuk turun ke dunia. Sebab apa? Karena dia menjadikan manusia menurut gambarnya. Setelah itu dia memberkati, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian bersabda, beranak cuculah bertambah banyak. Dan kemudian dia juga pada waktu-waktu selanjutnya, dia berfirman kepada Abraham, bahwa dari keturunanmu lah, maka dunia akan mendapatkan berkat. Yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia melalui sebuah keluarga. Sehingga banyak orang berkata, kalau Tuhan mengapa lahir sebagai manusia? Tetapi yang pasti itu sudah di skenario Tuhan. Sudah dicatat dan dituliskan oleh para nabi. Bahwa dikatakan seorang anak akan lahir. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Namanya disebutkan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Saudara, kita melihat sampai kekal. Luar biasa sekali. Sebab itu mari kita lihat ayat ke-43 dan 44. Kata Elisabet ketika mendapatkan salam dari Maria. Saat itu Elisabet sedang mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu ayatnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan. Itulah saudara kalau kita melihat perjumpaan dua perempuan, yang satu istri dari Imam Zakaria yang mandul, namun kemudian malaikat Gabriel mendatangi Zakaria ketika pada saat itu dia ada di ruang Maha Kudus seorang diri untuk menubuatkan tentang kelahiran seorang nabi besar bernama Yohanes Pembaptis. Dialah yang membuka jalan bagi Tuhan sesuai nubuatan kitab suci Yesaya. Demikian juga kemudian Maria dijumpai oleh Gabriel dan mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak, yaitu Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan anak itu akan disebut kudus, anak Allah Maha Tinggi. Luar biasa saudara. Sehingga kalau kita melihat keluarga-keluarga saat ini harus mulai bangkit merajut kembali kasihnya. Apa yang lalu yang salah, saudara, kita harus rajut kembali. Sama seperti kalau di dalam kehidupan kita ini adalah firman Allah yang terbaca melalui kehidupan kita. Tulisan-tulisan firman hidup di dalam kehidupan kita. Dan selama tulisan itu belum ada titik, berarti kita belum kembali ke surga. Maka kalimat demi kalimat itu ada tanda koma. Tanda koma itu berarti saudara kalau kita dulu salah jalan, koma, kita harus berubah hari ini. Kalau kita dulu mengalami kesulitan, kita selalu bertengkar, rumah tangga tidak rukun, koma, waktunya sekarang kita merajut kembali. Biar pada Natal seperti ini, keluarga kembali dan Tuhan memberkati, membalut hati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan Kau datang di dunia bukan atas kehendak-Mu sebagai manusia biasa, tetapi karena memang kehendak Allah, sehingga Engkau mengosongkan kealahan-Mu dan menjadi sama dengan manusia. Kau memberkati setiap kami, terutama yang percaya kepada-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Biar setiap orang Tuhan boleh melihat keluarga-keluarga itu boleh melahirkan perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan. Laki-laki menjadi abdi Allah. Pekerjaan rumah tangga mereka diberkati semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang keempat, poin keempat, percayalah maka Tuhan akan bertindak. Jika kita tidak percaya, bagaimana kita bisa melakukan satu pekerjaan? Jika kita tidak yakin kalau kita bisa meraih keuntungan atau keberhasilan, bagaimana kita memulai satu usaha? Walaupun mungkin usaha itu belum tentu berhasil, tapi pasti ada satu keyakinan, satu percaya kita terlebih dahulu. Namun beda dengan firman Allah dengan Tuhan. Kalau kita percaya terlebih dahulu, maka Allah akan bertindak. Kalau kita yakin, maka Tuhan akan membuka jalan. Bukan hanya seperti dunia usaha. Kalau aku percaya, aku bertindak. Aku buka, aku yakin bisa berhasil, tapi belum tentu berhasil. Tapi di dalam Tuhan, aku percaya Allah bertindak. Aku yakin Allah membuka jalan. Sebab itu, jangan bicara lagi kegagalan. Kegagalan itu masalah yang lampau. Itu jalan untuk menuju hari ini. Supaya kita masuk di dalam jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan pada Natal, suasana Natal, damai Natal, kasih Natal, saudara, berkat Natal harus kita rasakan dengan satu hal, membangun iman kita, membaca firman Allah, membagikan kasih kepada banyak orang, memberikan pengampunan kepada banyak orang, supaya Natal itu, saudara, boleh berkesan di dalam hati kita dan menjadi satu pujian dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita dengarkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Supaya berkat damai kasih Natal, Roh Kudus menyertai setiap kita, hidup di dalam kehidupan kita. Biar kasih Tuhan menyinari kita, biar ada satu kebangkitan rohani dan iman. Menyikapi Natal ini dengan bijaksana, dengan penuh kasih dan mengampuni sesama. Membuka hati yang lebar-lebar untuk memberikan pengampunan, maaf bagi banyak orang. Supaya Natal ini berkesan
dan dipuji oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan masalah. Tuhan tolong beri kekuatan, kemampuan, Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah namun menjaga hati sukar. Jika Tuhan memberkati pasti kita diberkati. Namun kerap kali hati kita menjadi sombong, lupa, sibuk, kikir, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit naik surga. Dan akan datang kedua kali menjemput kita dan menghakimi umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Merry Christmas. God bless.